Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah komputer dasar atau komputer anak usia dini. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan berusaha untuk menyampaikan salah satu materi yang berkaitan dengan Microsoft Excel. Ya, tentunya ini akan berfungsi dalam sistem administrasi yang akan digunakan atau yang mungkin sedang saudara-saudari mahasiswa gunakan dalam periode pengajaran di sekolah atau di lembaganya masing-masing. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah rapot sederhana, tapi masih sebatas ini saya pisah-pisah ya. Untuk yang tahap pertama ini saya akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara memasukkan nama atau data yang sudah ada di dalam Dapodik atau mungkin yang sudah ada dalam data pemerintah itu dimasukkan menjadi data per individu ya. Biasanya untuk membuat sampul rapor seperti itu kan membutuhkan data individu. Nah, sedangkan kita sudah memiliki data seperti ini katakanlah ya, sudah memiliki data seperti ini yang sudah berasal dari Dignas misalkan. Nah, tentu kita akan sangat terbantu jika data yang ada di sini bisa langsung secara otomatis berada di kolom-kolom ini tanpa kita harus mengkopis satu persatu. Ya, misalkan nama Danda seperti ini kita copy masukkan sini, lalu tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, alamat, setelah selesai di print ya. Nah, kalau seperti itu satu persatu maka akan kita sendiri yang akan kesulitan. Bayangkan kalau datanya itu ada katakanlah 20 sampai 30 siswa. Maka 20 sampai 30 siswa saja itu sudah sangat merepotkan, apalagi yang kita bayangkan sekolah-sekolah besar yang katakanlah siswanya mencapai 600 sampai 800 siswa ya. Kalau kita tidak menggunakan metode program maka akan sangat kesulitan. Nah, ini yang akan saya sampaikan adalah salah satu bentuk bukan program ya, tapi cara sederhana agar kita bisa mengefektifkan. Cara sederhana yaitu dengan menggunakan rumus yang disebut VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, VLOOKUP dan HLOOKUP. Mohon dicermati dengan baik karena ini agak lumayan ribet, sehingga tolong dicermati dengan sangat baik. Nah, langkah pertama adalah saya sudah menyajikan dua data di sini ya, yang berbentuk data siswa dan keterangan siswa. Tujuannya nanti adalah dari data ini ya, dari data siswa ini dimasukkan ke keterangan siswa di sini. Oke ya. Nah, nanti dimasukkan di situ. Misalkan di sini ada nama ya, nama nanti diambil dari data siswa ini lalu dimasukkan ke sini. Termasuk nanti tempat tanggal lahir ya dan seterusnya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menggunakan VLOOKUP. Saya jelaskan terlebih dahulu. VLOOKUP itu adalah kepanjangan dari vertikal. Ya, V-nya itu adalah vertikal. Sedangkan HLOOKUP itu adalah horizontal. Ya. Artinya seperti ini. Yang dinamakan VLOOKUP itu adalah kita mengambil data secara vertikal. Jadi data itu nanti yang diambil atau urutannya itu secara vertikal. Jadi nanti misalkan vertikal itu kan berarti ke atas ya, atas bawah. Nah, ini berarti misalkan ini ambilnya dari sini, nah ini ke bawah seperti ini. Jadi namanya apa? Vertikal. Sedangkan horizontal itu ke samping, ya ke kanan seperti ini.
Nah, kita akan menggunakan vertikal ya atau VLOOKUP. Langkah pertama, kita harus menamai tabel terlebih dahulu ya. Anggap ini adalah tabelnya ya. Kita harus menamainya. Caranya kita blok semuanya seperti ini. Ya. Kita blok semuanya sampai paling kanan ini ya. Kita blok semua. Nah, setelah sudah terblok seperti ini, ya, setelah blok sudah selesai, kita masuk di bagian kiri atas ini, ya, ada name box, ya, bagian nama di sini, ya, name box, ya, kita berikan nama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita memberikan nama terlebih dahulu, ya. Dalam tabel ini kita berikan nama sesuai dari sheet-nya ini, ya, yaitu data siswa tanpa spasi. Ya, tanpa spasi. Jangan diberikan spasi. Nanti kalau diberikan spasi, masuk dalam program bacanya sudah berbeda. Ya, kalau mau memberikan spasi gunakan underscores, ya. Jangan spasi karena spasi dibaca oleh program adalah pemisah. Jadi berbeda itu nanti. Maksudnya pemisah itu nanti akan ke baris berikutnya. Ya, seperti itu bisa terbaca ke baris berikutnya. Maka kita tidak usah menggunakan spasi, ya. Jadi seperti ini, kita blok lalu kita berikan nama. Namanya adalah sesuai dengan sheet data siswa. Oke, selesai. Kalau selesai kita enter. Kita tekan enter. Nah, langkah pertama kita sudah memberikan nama. Oke, ya. Nah, berarti langkah pertama yang ada di sini sudah selesai. Lalu kita masuk ke langkah kedua, ya, yaitu masuk ke dalam sheet keterangan siswa. Ya, ini saya buat sederhana. Nah, biasanya kan banyak banget datanya ya. Nah, ini saya buat sederhana. Oke, nah, misalkan ini langkah kedua adalah kita menyusun bagaimana nanti yang ada di sini bisa masuk ke sini. Ya, sebelum kita masuk ke rumus, kita persiapkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan rumus tersebut. Nah, karena rumus tersebut itu adalah VLOOKUP, yaitu membutuhkan data yang dari sini secara vertikal, ya, secara vertikal ini, maka ini saya sudah menyediakan nomor secara vertikal juga. Ya, perlu dilihat ini, ya, nomor secara vertikal. Oke, bisa dipahami ya. Ya. Nah, nanti urutan keberlanjutannya itu adalah berdasarkan nomor yang ada di tabel ini. Oke. Kita langsung praktek saja. Ya. Nah, karena nanti adalah idenya secara langsung berpindah nama ya ke bawah seperti ini, maka kita mengambil data dari nomor ini, nomor 1 sampai nomor 19. Oke, misalkan ya di sini saya tulis nomor 1 atau angka 1 di sini. Angka 1 ini indikasinya adalah sama dengan angka 1 yang ada di sini. Nah, tapi ini belum terindikasi atau tersinkron dengan data siswa yang ada di sini, yang nomor 1 sini ya. Belum sinkron. Maka kita buat sinkron dulu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memberikan angka 1 di sini, langkah selanjutnya adalah kita membuat rumus di sini. Ya, kita membuat rumus di sini. Caranya adalah tadi menggunakan apa? VLOOKUP. Sama dengan ya, ingat untuk mengawali sebuah rumus dalam Excel kita harus menggunakan sama dengan VLOOKUP. Oke ya, VLOOKUP tulisannya VLOOKUP ya. Oke. Barangkali ada yang nggak tahu, ini di bawahnya biasanya sudah diberitahu rumusnya seperti apa ya. VLOOKUP lalu buka kurung ya, di sini coba dibaca lookup value ya, lookup value. Lookup value itu artinya kamu mau mengambil dari mana, referensinya dari mana ya, referensi yang dibutuhkan dari mana. Nah, referensi yang dibutuhkan adalah dari sini
Oke, jadi yang dilihat nanti adalah di sini. Ya, ketika nanti ini berubah, maka di sini akan berubah. Oke, kita klik angka 1 di sini yaitu G4. Ya, G4 kita klik. Nah, selanjutnya kita tekan koma. Kenapa saya menggunakan koma? Karena perintahnya di sini menggunakan koma. Nanti setiap laptop akan memiliki perintah masing-masing. Ada yang menggunakan titik koma juga. Ya. Apalagi misalkan peraturannya menggunakan settingan bahasa Indonesia, Office-nya, maka dia akan menggunakan titik koma. Di saya settingannya adalah bahasa Inggris sehingga menggunakan koma. Oke. Seperti itu ya. Jadi koma untuk melanjutkan perintah yaitu yang diminta tabel array. Nah, tabel array yang dimaksud itu adalah nama tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, nama tabelnya adalah data siswa. Oke. Nah, harus sesuai ya. Kalau misalkan hurufnya kapital, ya kapital semua. Kalau hurufnya kecil semua, ya kecil semua. Disesuaikan. Ya. Oke. Selanjutnya kita mencari kolom index number. Ya, kolom index number. Ya. Tadi di data siswa ya nama itu berada di kolom kedua. Kolom itu membacanya ke bawah ya. Sedangkan baris itu membacanya ke samping. Nah, kolom itu yang bagian nama itu berada di kolom kedua. Kolom ke-1 adalah nomor, kolom kedua adalah nama ya. Oke, nah berarti yang kita inginkan adalah nama, berarti kolom kedua. Nah, ring lookup karena kita tidak membutuhkan ring lookup. Ring lookup itu adalah jangka yang dibutuhkan ya. Kita tidak membutuhkan itu karena kita membutuhkannya adalah bentuk data statis. Ya, tetap. Nah, berarti ini sudah cukup, kita tidak perlu menambahkan ring lookup-nya. Berarti kita untuk mengakhiri perintah gunakan tutup kurung. Oke, seperti ini. Sama dengan VLOOKUP G4 itu berasal dari referensi yang akan kita ambil. Data siswa itu adalah nama tabelnya, 2 adalah nomor kolomnya. Oke, kalau sudah kita enter. Seperti itu. Ya, nama Alfitra Jetro. Ya, nanti kalau ini misalkan kita ubah 2, maka dia akan berubah sendiri menjadi danda. Kita ubah menjadi 3, dia akan berubah sendiri. Oke, semacam itu ya kira-kira. Nah, selanjutnya yang di TTL atau tempat tanggal lahir kita cek terlebih dahulu. Tempat tanggal lahir berada di kolom nomor 3 ya. Membacanya dari sini 1, 2, 3. Oke ya, berada di kolom nomor 3. Nah, caranya sama dengan yang di atas ini, menggunakan sama dengan VLOOKUP, kemudian G4 ya sama, referensinya sama menggunakan G4, data siswa lalu 2. Oke. Ya, sama caranya menggunakan ini. Nah, hanya yang diganti adalah bagian apa? Indeks number-nya. Ya, indeks number-nya. Indeks number-nya berarti nomor 3. Ya, kalau sudah di enter. Seperti itu. Ya. Nanti ini kalau saya ubah misalkan nomor 2, oke, sudah berubah sendiri. Jenis kelamin ya, jenis kelamin juga berarti di tabel nomor 4. Oke ya, di tabel nomor 4. Berarti yang diganti adalah di bagian apa tadi? Di bagian kolom indeksnya. Nah, kolom indeksnya diganti menjadi 4. Oke, seperti itu. Selanjutnya, sampai ke selanjutnya. Baik ya. Nah, kira-kira seperti ini jadinya ya.
Tadi tinggal melanjutkan saja ya, tinggal mengganti di bagian kolom indeksnya. Oke, disesuaikan dengan yang ada di data siswa. Sudah jadi seperti ini ya, sudah berganti-ganti secara otomatis. Nah, permasalahannya nanti di sini agak ribet juga, misalkan harus mengklik angka 2, lalu mengklik angka 3, mengklik angka 4. Kan terlalu ribet juga. Kita buat otomatis ya, biar lebih mudah lagi. Ya kan manusia pengennya yang lebih mudah terus. Nah, caranya gampang. Ya, kita masuk ke developer. Ya, developer. Nanti kalau developernya belum muncul ya, bagi Microsoft yang lama-lama 2007 biasanya developernya belum ada, itu masuk ke bagian file ya, file, lalu pilih option ya, pilih option, lalu cari di ini quick access toolbar ya. Nanti dicari di sini yang bagian developer ya, di bagian developernya dicari saja. Nanti kalau sudah diklik lalu di add atau tambahkan, nanti akan mengarah ke sini ya. Seperti itu saja. Oke ya, caranya seperti itu. Maaf, bukan di quick access toolbar ya, di bagian custom ribbon ya, sorry bagian custom ribbon. Nanti silakan dicari yang ada di sini saja. Setelah itu misalkan seperti ini ya, di add, nanti akan geser ke kanan ya, atau mungkin sudah ada di sini tinggal mencentang saja ya, sudah ada di sini sebenarnya tapi belum tercentang, nah berarti tinggal dicentang saja. Kalau sudah di oke ya, seperti itu. Nah, setelah sudah developer ya, silakan pilih insert ya. Setelah insert pilih yang spin button ya. Nah, di sini ada tulisannya ya, spin button ya. Ini klik kiri ya, lalu diklik kiri, tarik ke bawah seperti ini. Oke, akan muncul sebuah tombol ke atas dan ke bawah. Ini fungsinya nanti untuk menggeser angka 1 dan seterusnya tanpa menggunakan keyboard ya. Nanti tinggal geser, tinggal klik saja seperti ini ya, kan lebih mudah. Caranya adalah kita klik kanan pada menu button ini, menu buton ini, lalu klik format control ya. Nah, di dalam format control ini bagian current value itu silakan klik 1. Minimum value juga pilih 1, maximum value adalah 100. Maximum value itu artinya nanti angka maksimumnya, karena kita ibaratkan nggak akan lebih dari 100, maka kita buat 100 saja. Kemudian incremental change ya, itu artinya tingkatan perpindahan. Kalau misalkan kita buat 1, berarti nanti mulai dari perpindahannya itu 1. Jadi 1 tambah 1 berarti 2, tambah 1 lagi berarti 3. Kalau ini kamu buat 2, berarti nanti tambahnya 2. Jadi misalkan 1 tambah 2 berarti langsung 3. Setelah 3 tambah 2 lagi berarti langsung 5. Seperti itu kira-kira. Nah, karena kita tidak ada interval 2 kali, maka kita buat 1 kali seperti ini saja. Nah, lalu cell link adalah sel yang diinginkan ya, yang mau diubah itu angka yang mana ya. Nah, yang diubah adalah di sini, ada di G4. G4 diklik ya seperti ini. Kalau sudah tekan oke. Nah, kalau sudah ya, ini nggak bisa langsung diklik ya, nggak bisa langsung. Pak, kok nggak bisa ya? Memang belum bisa. Kenapa? Karena dia masih terseleksi. Nah, ini masih ada masih ada tanda panah-panah seperti ini, tuh artinya dia masih terseleksi. Dia harus di luar seleksi dulu. Caranya kita klik di luar. Nah, klik bebas saja. Terserah mau klik di mana saja, yang penting di luar. Nah, kalau sudah, ini kan sudah tidak terseleksi. Nah, ini baru kita pindah ke atas seperti ini. Oke ya. Nah, seperti itu. Sangat mudah, tidak perlu ribet. Kita hanya membuat sekali, tapi penggunaannya berkali-kali. Oke, baik, demikian mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Silakan nanti dipelajari lalu dikerjakan tugas dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.